إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah terjadi musibah yang terbesar yang menimpa umat ini. Itulah musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, adha'a minal madinati kullu syai', maka seluruh dari penjuru kota Madinah itu menjadi terang. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, adlama minha kullu syai', maka seluruh dari kota Madinah itu menjadi gelap. Itulah musibah yang menimpa umat ini sampai dibahasakan dan menjadi kebiasaan dari penduduk Madinah setelah itu, apabila ada yang kena musibah, maka dia datang kepada saudaranya, takziah, menghiburnya, dan dia katakan bahwa musibah engkau tidaklah lebih berat dari musibah yang menimpa kita semua dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pelajaran dari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat-isyarat bahwa ajal beliau telah dekat. Kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa biasanya Jibril turun membacakan Al-Quran kepadaku sekali di bulan Ramadan, tetapi di tahun ini dibacakan kepadaku 2 kali. Dan saya melihat itu adalah pertanda ajalku telah dekat. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Takwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha menangis terseduh-seduh mendengar hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Fatimah bahwa tidakkah engkau ridha menjadi pemimpin perempuan surga dan awal dari keluargaku yang akan menyusulku. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha tersenyum sangat gembira dengan hal tersebut. Di Hajjatul Wada, di haji perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ta'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik kalian dariku. La'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Barangkali saya tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Dan di Hajjatul Wada juga di hari-hari tasyrik turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah yang agung, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang dipandang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas bahwa itu adalah tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu akan berangkat ke Yaman, maka Nabi SAW mengantarnya, Mu'adz di atas kendaraannya, dan Nabi SAW dengan kerendahan hatinya, beliau berjalan di bawah. Kemudian beliau berkata, "Ya Mu'adz, asa alla talqani ba'da hami hada." Wahai Mu'adz, barangkali
engkau tidak akan menjumpai lagi saya setelah tahun ini. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi hada wa qabri, dan barangkali engkau nanti akan melewati masjidku ini dan akan melewati kuburanku. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menangis dengan sangat sedihnya akan perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dan berkata kepadanya, dan ini adalah hiburan untuk setiap umat, inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya manusia yang paling berhak terhadap saya adalah orang-orang yang bertakwa dimanapun mereka berada, dan dimanapun siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Karena itu dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Irbad ibn Sari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, yang menggetarkan hati-hati dan membuat air mata berlinang. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fausina. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dari segala perkara baru, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kata Jundub bin Abdullah sebagaimana di dalam riwayat Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla yamut bi khamsin. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 malam sebelum beliau meninggal. Beliau sebutkan beberapa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya, ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salih mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut. Dan di hari kematian mendatangi beliau, Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghikayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah dirundung oleh kesusahan, beliau menutup wajahnya, kemudian beliau membukanya, lalu beliau berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah senantiasa menimpai orang-orang Yahudi dan Nasara, karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Yuhadzir mimma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bahaya dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling belas kasih dan paling merahmati umat ini, sangat menyayanginya, dan kesyirikan itu adalah hal yang bisa menghancurkan dari dunia dan akhirat mereka, karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya. Dan itulah dakwah dan misi beliau diutus di atas muka bumi ini, untuk memperingatkan kepada manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kematian, Aisyah radhiyallahu taala anha menghikayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kondisi berat itu, beliau memasukkan tangannya, beliau pingsan, lalu ketika beliau sadar, beliau memasukkan tangannya ke air, kemudian mengusapkan ke wajahnya, lalu beliau berkata, la ilaha illallah,
Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan di atas kesusahan. Dan ketika dilihat oleh putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wa karba abah, wahai betapa berat penderitaan ayahku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abika karbun ba'da hada. Sesungguhnya tidak ada lagi kesusahan terhadap ayahmu setelah hari ini. Itulah kematian, setiap orang akan merasakannya. Kullu nafsin da'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap orang akan merasakan kematian dan setiap dari kalian akan kembali kepada kami. Kemudian pada kematian itu terdapat pelajaran-pelajaran. Karena itu Nabi SAW bersabda, aktiru min dzikri hadimil laddat. Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Ketika Rasulullah SAW dihadiri oleh ajalnya, ruhnya akan keluar, maka diberi pilihan terhadap beliau. Karena saat beliau sakit, beliau SAW pernah bersabda, ma min nabiyyin yamrat illa khuyyira bainad dunya wal akhirah. Tidak ada seorang nabi pun yang akan meninggal, yang sedang sakit, ketika dia akan meninggal, kecuali akan diberi pilihan antara memilih dunia dan di akhirat. Maka ketika Nabi SAW di kondisi sakitnya, biasanya apabila ada yang sakit, beliau mendoakan dan sembuh. Yaitu beliau doakan adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadir saqama. Begitu Aisyah radhiyallahu taala anha ingin membacakan doa itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menarik tangannya dan beliau tidak menginginkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma gfirli warhamni Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah rahmatilah saya, ya Allah saya memilih ar-rafiqal a'la. Itulah pilihan Nabi SAW di tempat yang tertinggi. Karena itu suatu hari sebelum meninggal, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, abdun khuyyira ma bainad dunya wa ma baina indallah tara ma indallah. Ada seorang hamba yang diberi pilihan antara dunia dan antara apa yang berada di sisi Allah. Kemudian hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis dengan sangat tersedihnya, karena beliau tahu bahwa itu adalah pernyataan dari Nabi, ajal beliau telah dekat. Dan Nabi SAW memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Apabila seorang itu benar kecintaannya kepada Allah, cinta itu membawa kepada kerinduan, dan kerinduan itu akan membuatnya lupa dunia itu tidak berharga dibanding apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya abata, ajaba rabban da'a, ya abata, man jannatul firdausi ma'wa, ya abata ila Jibril nan'ah." Wahai ayahku, dia menjawab, Rabbnya yang memanggilnya. Wahai ayahku, sorga Firdaus adalah tempat tinggalnya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan berita duka kematiannya. Kemudian tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Anas, wahai Anas, ataba anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab." Apakah diri-diri kalian tega untuk menyiramkan tanah di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kematian adalah ketentuan atas setiap insan, dan itu adalah keputusan yang harus diterima. Karena itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang berucap di lisan mereka sesuatu yang wajar dari lumrah, dari tabiat manusia, tetapi diri-diri mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun ada yang kekal sebelum engkau Nabi Muhammad. Apakah kalau engkau meninggal mereka akan kekal? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma ilaina turja'un. Sesungguhnya engkau adalah mati, engkau akan meninggal wahai Nabi Muhammad, dan mereka juga akan meninggal. Thumma innakum ila rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian semua akan menyelesaikan perselisihan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada manusia di atas mimbar, sesungguhnya Nabi Muhammad hanyalah pingsan sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pingsan, kemudian dikembalikan lagi ruhnya kepadanya. Siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, saya akan penggal lehernya. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat menyingkap wajahnya, kemudian mencium kening beliau. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar dan berkata kepada manusia, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah adalah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membaca ayat, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul dari para rasul yang telah berlalu. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan mundur ke belakang kalian? Seakan-akan mereka tidak pernah mendengarkan dari ayat tersebut. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sepenggal dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, bagaimana ajal itu datang kepadanya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga di tengah umat ini, bahwa kematian telah menimpa manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Telah menimpa wali Allah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu pula akan menimpa seluruh dari manusia. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan ditimpa oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa pula diakhirkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini dalam keadaan agama mereka telah sempurna. Telah turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Dan dia pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sebuah petunjuk yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan dari agama ini sebagai hal yang menjadi keberkahan untuk kita semua di dalam kehidupan. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
dan wafatnya Rasulullah di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, itu adalah hal yang tidak ada silam pendapat sedikit pun di tengah para ulama. Berbeda dengan hari kelahiran beliau. Apakah beliau lahir di bulan Rabiul Awal atau selain Rabiul Awal? Ada dua pendapat di tengah ulama. Dan ada yang di tanggal kelahirannya, lebih banyak lagi pendapat tentang hal tersebut. Karena itu sangat mengherankan. Orang-orang yang kadang menghidupkan sesuatu di tanggal lahir Rasulullah SAW, hal yang mereka tidak merenungi bahwa itu adalah hari wafat Rasulullah SAW. Karena itu kita nggak tahu apakah itu perayaan akan hari lahirnya atau perayaan terhadap kematian atau wafatnya beliau SAW. Kemudian yang kedua, kalau merayakan kelahiran Nabi SAW itu adalah kecintaan kepada Nabi SAW, maka kecintaan itu adalah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti dari sunnahnya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nabi SAW tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Nabi SAW di tengah para sahabatnya juga tidak pernah memperingatkan akan hal tersebut. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada seorang pun dari istri-istrinya yang sangat menyayangi beliau yang melakukan hal itu. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Bahkan membela Nabi SAW dengan jiwa dan harta mereka. Tetapi mereka tidak pernah merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Karena itu mengaku cinta sehingga merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW itu adalah menyelisihi petunjuk Nabi SAW dan menyelisihi petunjuk para sahabatnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Dan lebih daripada itu, maulid ini tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, murid-murid sahabat, dan tidak pernah pula dilakukan oleh tabi'ut tabi'in. Disepakati di 3 generasi pertama di umat ini, tidak ada yang pernah melakukannya. Tidakkah lebih indah di atas petunjuk mereka? Apalagi Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan itu tidak melakukannya, tidak terjadinya di 3 generasi sahabat, di 3 generasi terbaik. Padahal mereka cinta kepada Nabi SAW dan tidak ada sebab, tidak ada hal yang bisa menghalanginya. Maka itu adalah bentuk dari kesepakatan di 3 generasi yang harusnya kita ikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW dan mengikuti selain dari jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena itulah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan kecintaan kepada beliau SAW adalah dengan mengikuti agamanya, beramal dengan syariatnya, dan selalu melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di sorga Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا خلق من خلقك ناصيتنا بيدك اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريئا آجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون